Safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, ke sejumlah daerah dinilai berpotensi menjadi bagian dari upaya membangun kekuatan politik menjelang pemilu 2029. Pengamat komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Unpad, Kunto Adiwibowo melihat agenda kunjungan Jokowi tidak hanya sebatas kegiatan sosial, tetapi juga dapat berkaitan dengan konsolidasi jaringan politik. Jokowi memulai rangkaian kunjungannya di Provinsi Lampung pada Jumat, 26 Juni 2026. Selama 3 hari, Jokowi dijadwalkan menghadiri berbagai kegiatan, mulai dari agenda konsolidasi politik, silaturahmi dengan masyarakat, kegiatan budaya, hingga kunjungan ke sejumlah pesantren di beberapa wilayah Lampung. Menurut Kunto, tahun 2026 menjadi periode penting bagi partai politik untuk memperkuat basis dukungan sebelum memasuki kontestasi pemilu 2029. Karena itu, safari politik Jokowi dinilai masuk akal apabila turut diarahkan untuk mengonsolidasikan relawan yang selama ini menjadi pendukungnya. Diberitakan Tribun Lampung, dalam agenda yang telah disusun, Jokowi dijadwalkan menyambangi sejumlah daerah mulai dari Mesuji, Tulang Bawang Barat, Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Timur, hingga Lampung Tengah. Selain agenda kunjungan daerah, Jokowi juga direncanakan menghadiri kegiatan Partai Solidaritas Indonesia, PSI, bersama Ketua Umum Kaesang Pangarep. Kunto menilai, tahun 2026 merupakan momentum konsolidasi bagi seluruh partai politik dalam mempersiapkan kontestasi politik 5 tahunan tersebut. Karena itu, langkah Jokowi berkeliling ke sejumlah daerah dinilai rasional jika juga bertujuan mengonsolidasikan jaringan relawan yang telah mendukungnya sejak Pilpres 2014 dan 2019. Tahun 2026 ini tahun konsolidasi politik di semua partai politik untuk menghadapi 2029. Sangat mungkin dan rasional jika Pak Jokowi dalam safari politik ini juga punya agenda mengonsolidasi relawan-relawan pendukungnya sejak 2014 dan 2019 untuk masuk ke satu barisan dan akhirnya memilih PSI. Kata Kunto dalam dialog Kompas TV, dikutip tribunnews.com kantor redaksi Solo, Jawa Tengah, Jumat. Ia menilai, apabila konsolidasi tersebut berhasil, hal itu dapat menjadi modal politik yang besar bagi PSI. Menurut Kunto, peluang PSI semakin terbuka setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang mengamanatkan revisi Undang-Undang Pemilu, termasuk terkait ambang batas perolehan suara untuk menjadi peserta penentuan kursi DPR. Kunto menilai, target politik yang ingin dicapai tidak sekadar membawa PSI lolos ke DPR, tetapi juga memperoleh kekuatan politik yang signifikan di parlemen. Tapi yang dikejar Pak Jokowi dan PSI tidak sekadar PSI masuk DPR. Kalau bisa PSI punya kekuatan real di DPR, misalnya sampai 6 atau 7% kursi, itu bisa menjadi kekuatan yang sangat besar, katanya. Meski demikian, ia mengingatkan pembahasan revisi UU Pemilu hingga kini belum dimulai. Menurutnya, apabila nantinya revisi tersebut tidak mengakomodasi putusan MK mengenai ambang batas, PSI tetap harus bersaing melalui mekanisme elektoral pada pemilu 2029. Kalau ini dipotong oleh kekuatan politik di DPR sehingga tidak mengakomodasi putusan MK tentang threshold, PSI mau tidak mau harus bertarung secara elektoral pada pemilu 2029, ucapnya. Dalam kondisi tersebut, Kunto menilai, Jokowi masih memiliki modal politik berupa jaringan relawan dan basis pendukung yang loyal. Salah satu modal Pak Jokowi selain relawannya, juga pemilih loyalnya, para penggemarnya yang sampai sekarang masih antusias datang ke Sumber, kediaman Jokowi di Solo, untuk berfoto dan bersalaman dengan Jokowi, pungkasnya.